Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siska Jibua. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang sosiologi kurikulum. Untuk itu, mari kita dengarkan penjelasan mengenai sosiologi kurikulum. Sosiologi kurikulum, apa itu kurikulum? Untuk menjawab pertanyaan di atas, salah satu caranya adalah menelusuri makna dari konsep tersebut. Kurikulum dipahami berasal dari bahasa Latin yaitu currere, bermakna lalua atau jejak. Dengan demikian, kurikulum dimengerti sebagai suatu laluan yang akan ditelusuri. Makna ini meluas menjadi jurusan. Dalam bahasa Inggris, kurikulum dipahami sebagai jelmaan atau metamorfosis. Paduan pengertian kurikulum ini dipahami sebagai laluan dari satu peringkat ke peringkat berikutnya. Nah, bagaimana pandangan para ahli tentang pengertian kurikulum? Berikut ini beberapa pandangan para ahli tentang kurikulum. Menurut Carlson, suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Sedangkan menurut Inlaw, semua pengalaman yang direncanakan yang dilakukan oleh sekolah untuk menolong para siswa dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik. Tetapi menurut William B. Ragan, semua pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi, kurikulum berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat dipahami sebagai berikut, yaitu 1. Suatu perencanaan, yang kedua, suatu usaha pembelajaran, dan yang ketiga, suatu hasil. Dengan demikian, kurikulum dapat pula dipahami sebagai suatu perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan hasil dari perencanaan, dan proses pembelajaran dari sekolah atau perguruan. Bagaimana pula kurikulum menurut pandangan legislatif format dari aturan perundang-undang yang ada? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tipologi kurikulum terdiri dari 5, yaitu 1. Kurikulum berdasarkan isi. Kurikulum berdasarkan isi yang terkandung di dalamnya mempunyai 3 tipe, yaitu kurikulum klasik, kurikulum vokasional, dan life enhancement. Yang kedua, kurikulum berdasarkan model pengembangan. Kurikulum berdasarkan bagaimana dia dikonstruksi atau dibangun dapat mengambil 2 tipe, yaitu kurikulum model, administratif, dan akar rumput. Yang ketiga, kurikulum berdasarkan harapan kenyataan. Berdasarkan harapan kenyataan, kurikulum dapat dibagi ke dalam kurikulum ideal dan real atau aktual. Yang keempat yaitu kurikulum berdasarkan struktur dan materi, dapat dibagi ke dalam tipe kurikulum terpisah dan terpadat. Yang kelima, berdasarkan cakupan penggunaan. Berdasarkan cakupan penggunaan, kurikulum biasa diklasifikasikan atas kurikulum nasional, lokal, dan sublokal atau sekolah. Model kurikulum pendekatan teoristik. 1. Model kurikulum teknis saintifik. Inti dari model kurikulum teknis saintifik atau rasionalisasi adalah semua bentuk kehidupan manusia dapat dicari hukum-hukum yang bersifat umum. Melalui hukum ini, kegiatan manusia dan tindakan manusia dapat dikontrol, dirasionalisasikan, atau dibirokrasikan. Dengan cara itu, kurikulum dipandang memiliki derajat objektivitas, universalitas, dan logika yang tinggi, sehingga efisien dan efektivitas sistem pendidikan yang tinggi dapat dicapai. Semua ini dapat diraih dengan penerapan manajemen ilmiah. Yang kedua, model kurikulum refleksif. Kurikulum dilihat sebagai konstruk dari sosial dari para pembuatannya. Oleh sebab itu, kurikulum dapat diperbincangkan, didiskusikan, dirundingkan, dan dinegosiasi secara bersama-sama. Kurikulum seperti apa yang bisa didiskusikan?
Untuk menjawab pertanyaan ini, paling tidak ada 2 tingkat kurikulum, yaitu 1. Kurikulum holistik, yaitu suatu bangunan keseluruhan yang diterima peserta didik dari sekolah seperti kurikulum SMA jurusan IPS atau kurikulum program studi sosiologi di suatu perguruan tinggi. Yang kedua, kurikulum parsial atau suatu bagian dari bangunan tertentu dari bangunan keseluruhan yang diterima peserta dari sekolah seperti silabus sosiologi di SMA jurusan IPS atau sosiologi pendidikan dari program studi sosiologi. Yang ketiga, model kurikulum yang relasional. Intinya adalah usaha untuk memperbaiki apa yang diajarkan di sekolah dengan struktur sosial. Jadi, adanya pengakuan bahwa apa yang dianggap sebagai pengetahuan di sekolah tumbuh dari suatu latar belakang dari historis tertentu. Pemikiran tentang apa yang seharusnya diajarkan di sekolah, bagaimana cara mengerjakannya, dengan cara apa mengerjakan, dan siapa yang dapat mengerjakannya, adalah relevasi dari sejarah struktur sosial atau masyarakat. Dengan kata lain, apa yang disukai dalam pemikiran tentang tujuan isi diharapkan dapat diselesaikan melalui pendidikan. Kurikulum tersembunyi. Konsep kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum menurut Lightning 1983 sampai 178 dikembangkan oleh Bosno Sander pada tahun 1971 dan digunakan oleh para pendidik sosiologi dan psikologi dalam menjelaskan sistem informal. Konsep ini menunjukkan pada permintaan implisit atau sebagai lawan dari kewajiban eksplisit dari kurikulum tanpa atau visible kurikulum yang ditemukan pada setiap institusi pembelajaran yang dimana mahasiswa harus mengetahui dan menanggapi sehingga dapat bertahan di dalamnya. Kurikulum tersembunyi merujuk pada peraturan, regulasi, dan rutin yang mana partisipasi sekolah mesti menyesuaikan diri. Itu dapat dilihat melalui bagaimana ruang kelas di organisasi atau sistem penghargaan dan sosialisasi moral berlangsung melalui peraturan, regulasi, dan rutin. Kurikulum dan evaluasi. Diskusi kurikulum dan evaluasi meliputi pembahasan tentang evaluasi kurikulum dan dapat evaluasi kurikulum pada proses di sekolah. 1. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dapat dipahami secara holistik dan parsial. 1. Isi atau substansi. Yang kedua, proses pelaksanaan program pendidikan. Yang ketiga, kompetensi lulusan. Yang keempat, pengandaan dan peningkatan kemampuan tenaga kependidikan. Dan yang kelima, pengolahan atau manajemen pendidikan. Dan yang keenam, sarana prasarana. Dan yang ketujuh, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Yang kedua yaitu dampak evaluasi kurikulum pada proses di sekolah, terdiri dari 3, yaitu dampak terhadap proses PBM, dan yang kedua dampak pada hubungan sosial antara guru dan murid, dan yang ketiga dampak pada nilai dan norma. Dampak positif evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum secara nasional melalui ujian yang diselenggarakan secara nasional, namun tidak hanya menjadi standar kurikulum nasional, telah menghasilkan nilai ujian yang berskala nasional pula. Nilai evaluasi secara nasional bersifat murni, tidak ada penambahan nilai yang bersumber dari sekolah, telah menjadi instrumen untuk masuk ke sekolah yang lebih tinggi, mengatasi teks yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju. Sistem penerimaan murid baru melalui seleksi peringkat nilai evaluasi secara nasional yang bersifat murni memberikan dampak positif sebab sistem ini memberikan peluang dan kesempatan yang adil kepada seluruh peserta didik untuk memasuki sekolah lanjut. Melalui pola ini, mungkin anak-anak dari keluarga miskin bisa menikmati pendidikan di sekolah yang bermutu karena prestasi sang anak sendiri. Adapun penerimaan sistem murid baru melalui teks yang diselenggarakan sekolah menciptakan
Ketidakadilan karena seleksi ini menyebabkan terjadinya korupsi dan nepotisme sebab uang dan relasi dengan pihak sekolah atau kepala sekolah dan guru dijadikan standar untuk kelulusan anak. Sekian penjelasan dari sosiologi kurikulum. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.